Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya di kelas Bu Wenti Krisna ya. Hari ini saya akan membahas mengenai skripsi ya, yang sekarang menjadi momok buat mahasiswa ketika di masa pandemi ini. Skripsinya adalah melewati skripsi online. Sebentar guys, kayaknya kacamata saya mengganggu, saya nggak enak lihatnya. Soalnya ini kacamata gaya, bukan kacamata kerja. Kacamata kerja saya ada di kantor, tapi saya pengen gaya, gimana dong? Coba sih. Oke, baiklah. Ini kepesekan hakiki ya. Penting banget nggak sih Bu dibahas ya, sedikit penting lah ya. Baik, saya begini aja biar lebih jelas lagi. Guys, saya mencoba untuk membantu beberapa mahasiswa, mungkin seluruh mahasiswa di Indonesia ya, yang sekarang lagi seperti lagi bukan bermasalah sih menghadapi bimbingan online yang mungkin buat beberapa mahasiswa itu sangat bukan menyusahkan tapi kurang nyaman gitu ya, karena kurang greget kalau nggak ketemu sama dosennya. Nah, saya mencoba untuk membantu mahasiswa untuk bisa bimbingan skripsi itu di bab 1 dulu. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai skripsi di bab 1. Bab 1 dan itu pun hanya latar belakang. Dimana biasanya di latar belakang ini banyak sekali mahasiswa yang belum paham bagaimana mengerjakan latar belakang di sebuah penelitian. Ya, terlebih ini di skripsi ya, fokus di skripsi. Saya akan mengajarkan atau ngasih trik. Gaya banget, ngasih trik gitu ya. Ngasih trik bagaimana caranya kita ngerjakan skripsi ini di latar belakang ini minim revisi. Saya nggak bilang dijamin nggak ada revisi. Ini namanya skripsi ya, penelitian ada aja gitu ya. Bukan dibuat-buat sih sama dosennya, tapi memang ada revisian, pasti ada kurang-kurangnya lah. Tapi saya mau ngasih tips sedikit buat kalian biar minim revisi di bab 1 terutama di latar belakang, ya kan? Jadi begini. Saya bingung kameranya sebelah mana ya, saya lebih suka lihat di kamera di ininya ya, di depan saya daripada di kamera sini. Tapi sepertinya di kamera sini deh. Baik, Bu Wenti, ayo cepetan Bu. Iya. Baik, sekarang saya sudah bawa beberapa contoh. Ini adalah penelitian saya dulu waktu kuliah dan beberapa catatan yang nanti saya akan share di caption saya. Saya sudah belajar tadi malam guys, meskipun dosen ya butuh ya belajar dulu gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai latar belakang sebuah skripsi. Jadi begini, kalau kemarin saya sudah membuatkan kalian di part 1 mengenai fenomena dan gap, tapi kalau masih belum ada yang jelas, hari ini saya lebih perjelas lagi seperti apa fenomena dan gap tersebut. Tapi langsung saya buat di latar belakang, nanti saya jelasin. Ya, langsung saja. Jadi begini, ketika kalian itu, jilbabku lah mesti Bu Wenti, ya kan? Cus, bersih, tidak ada lipstick ya. Jadi ketika kita membuat sebuah penelitian itu sudah terfikirkan buat kalian fenomenanya apa. Jadi kalau kemarin saya bilang fenomenanya seperti artis artis televisi pindah ke YouTube gitu ya, itu kan sudah jelas sekali ya fenomenanya gitu ya. Nah, kalau sekarang saya akan mengambil contoh dari penelitian yang pernah saya buat gitu. Jadi begini, kalau umpamanya dulu saya buatnya begini, saya adalah membuat sebuah penelitian yang mempunyai latar belakang atau fenomenanya itu adalah begini. Dulu kalau umpamanya saya sering nongkrong, apa itu bahasa Indonesia, bahasa bakunya ya, duduk manis lah ya dengan teman-teman setelah pulang kuliah atau sebelum kuliah, nggak ada jam kuliah, itu biasanya kita nongkrong di tempat-tempat tertentu, bisa cafe ya, coffee shop yang banyak, meskipun tidak terlalu terkenal mereknya, tapi kita sering ke coffee shop yang ada di sekitar daerah kampus. Tapi kadang-kadang saya juga ikut teman-teman yang datang ke coffee shop agak bermerek gitu ya, kayak Starbucks, Excelsior dan sejenisnya, Ceko gitu ya. Nah, ketika saya sama teman-teman itu sudah sampai di tempat lokasi untuk hangout itu, makan dan minum, terlebih lagi ngopi, mereka pada mengeluarkan yang namanya kartu member ya, member card. Nah, rata-rata dari teman-teman tuh mempunyai banyak kartu member card. Saya kan jadi penasaran, anak ini punya banyak member card, anak ini punya member card, anak ini punya banyak member card. Jadi saya begini, apa sih yang latar belakangnya mereka tuh pengen punya member card? Nah, itu yang awalnya buat saya menjadi fenomena. Jadi kalau umpamanya yang saya angkat ini sekarang adalah fenomenanya, bahwasanya dulu banyak sekali teman-teman saya dimana ketika mereka itu hangout, pergi keluar gitu ya, ke salah satu tempat untuk hangout
ya saya sebut merek aja ya, seperti Starbucks, Excelsior dan lain sebagainya, itu biasanya mereka tuh bawa yang namanya kartu member. Nah, saya penasaran kan, itu yang melatar belakangi saya untuk membuat penelitian ini. Terus saya penasaran, lalu saya tanya-tanya, ternyata bukan hanya mengenai diskon ya, kenapa mereka memiliki member card itu, karena kalau setelah saya penasaran, saya cari artikelnya. Begitu, setelah kalian penasaran untuk membuat kok begini ya, pengen nih saya teliti, cari artikelnya. Kalau penelitian tidak ada artikel acuan, itu nggak sah. Itu bagi saya ya, kayak nggak valid ya, harus ada artikel acuannya. Jadi kalian kalau sudah menemukan fenomena, ingin bahas apa, cari artikelnya. Kenapa sih dia tuh mau membuat kartu member? Purchase intention, maksud saya di sini adalah kemauan untuk membuat kartu member. Saya cari ini apa yang melatar belakangi mereka itu untuk membuat kartu member. Jadi setelah saya menemukan artikelnya, ternyata banyak artikel mengatakan bahwasannya orang-orang terdahulu itu ya yang meneliti, ternyata mereka tuh karena diskon ya, karena banyak dapat bonus dan lain sebagainya, hampir sama lah ya. Tapi setelah saya melakukan mini research, ternyata ditemukan gapnya adalah bukan hanya diskon yang diharapkan, tapi hal yang lain. Seperti apa? Seperti mereka ketika mempunyai kartu member ini, mereka itu lebih percaya diri, gaya gitu loh, buat gaya-gayaan, prestis kayak gitu. Itu penting ya buat beberapa konsumen. Prestis itu penting sekali, status sosial untuk beberapa konsumen. Itu ibu tahu dari mana kalau mereka itu ternyata prestis ya? Saya tanya dulu, mini research dulu, saya tanya-tanya secara kualitatif dulu, saya wawancara dulu 30 sampai ya 30-40 orang lah ya untuk mini research kayak gitu ya. Jadi saya temukan kan sudah fenomena dan juga gapnya. Ternyata tidak hanya sebatas diskon dan apalah itu ya, ternyata mereka juga ada hal yang lain. Jadi gap itu adalah celahnya guys, celah di antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yang akan kalian lakukan. Itu adalah gap juga, itu adalah gap. Jelas ya, celah. Ya kalau kalian bilangnya sih biasanya kalian bilangnya adalah masalah ya, masalahnya kan kalau sekarang seperti apa, nah itu boleh gak apa-apa. Tapi kalau pengen kalian lebih mudahnya adalah memang celahnya gitu ya, celahnya. Baik gitu ya, itu fenomena dan gap. Sudah ketemu fenomena dan gapnya saya akan memulai dari latar belakang. Jadi begini, di latar belakang saya sampai pegangin ya, saya karena nggak bisa ngedit untuk menjelaskan di sini ya, jadi saya bawa ini guys. Di latar belakang nanti di bab 1 ini ya, di bab 1 di sini ini biasanya nanti begini bab 1-nya. Jadi biasanya saya di paragraf awal itu biasanya saya membuat basa-basi, tapi basa-basi faedah. Basa-basi faedah yang seperti apa Bu? Basa-basi faedah itu biasanya adalah yang ada sedikit teorinya gitu ya, nggak ngegelambayar kemana-mana. Apa Bu basa-basinya ya? Kalau saya mau bahas tentang, karena saya orang marketing, saya bahasnya adalah tentang pemasaran dulu di awal kayak gitu. Tapi bukan mata kuliah pemasaran ya, tapi mengenai bagaimana hal yang terjadi, keadaan sekarang pemasaran dan di industri yang ada itu seperti apa sih, saya kasih gambaran. Kalian pasti tahu lah ya kalau paragraf awal tuh seperti apa. Nah itu di latar belakang ya. Satu adalah ya nggak apa-apa basa-basi, tapi jangan terlalu gelambiar. Yang kedua adalah adalah basa-basi faedah. Itu menurut saya ya, ini saya kasih standar kalau saya lagi bimbing. Yang kedua adalah, saya udah punya catatan ya, yang kedua saya pakai grand theory. Grand theory itu adalah teori yang memayungi teori-teori yang ada di dalam penelitian kita. Misalnya kalau saya kan di sini tadi kan sebenarnya kenapa sih mereka itu mau membuat kartu member dan buat si instansi sendiri juga. Kartu member itu untuk apa? Kan kalau umpamanya kartu member itu setelah kita baca artikel acuan kita, itu kebanyakan adalah untuk menciptakan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan ya. Itu kalau umpamanya tujuan dari kartu member itu sendiri. Jadi kalau umpamanya untuk mempertahankan pelanggan, itu kita pakai teori apa ya? Jadi secara keseluruhan saya pakai teorinya adalah relationship marketing ya, grand theory. Habis basa-basi kita jelasin grand teorinya apa. Grand teorinya adalah mengenai relationship marketing, cara mempertahankan pelanggan. Jadi di paragraf selanjutnya saya menjelaskan apa itu relationship marketing, apa itu tujuan dari relationship marketing, dan
Apa itu keanggotaan kartu member? Itu saya jelasin, saya urutkan ya. Apa itu relationship marketing, tujuannya apa, manfaatnya apa. Habis itu saya tambahin lagi di bawahnya lagi. Saya lanjut dengan bahas sedikit tentang kartu anggota. Udah ada 2 poin ya, basa-basi, yang faedah dan juga grand theory. Setelah grand theory bahas apa Bu? Nah, setelah grand theory kita bahasnya adalah nomor 3 adalah membahas mengenai variabel. Ya. Jadi, kalau kalian sudah mempunyai kerangka berpikir, ceritakan di bab pertama kerangka berpikir kalian. Deskripsikan tapi jangan terlalu detail sekali. Bu, deskripsinya yang seperti apa, Bu? Kalian kan punya artikel acuan. Ketika kalian skripsi, kalian harus punya artikel acuan. Minimal 2 lah ya untuk mempunyai artikel acuan. Kalau banyak lebih bagus untuk mencari teori-teori pendukungnya, ya. Jadi, setelah saya memberikan grand theory dan yang pertama basa-basi faedah, yang kedua grand theory, yang ketiga adalah membahas sedikit tentang kartu member. Yang keempat adalah mendeskripsikan kerangka berpikir. Mendeskripsikan kerangka berpikir ya. Jadi kalian kan sudah punya nih artikel acuannya. Artikel acuannya kalian itu kalian baca dulu. Nah, terus dituangkan menurut bahasa kalian dan juga menurut artikel sebelumnya. Misalnya, saya kan pada akhirnya kalau kartu member itu adalah pada customer loyalty ya, kesetiaan pelanggan. Itu adalah variabel Y saya. Nah, saya buat nih deskripsikan di bab 1 kerangka-kerangkanya. Jadi kerangka saya bisa tunjukkan sih kerangka saya di sini, tapi ini ya guys ya, saya mohon maaf loh kalau saya tidak bisa ngedit kerangka ini seperti youtuber yang ada. Maaf ya, jadi sebisanya dulu aja. Nah, kerangka berpikir yang saya tunjukkan di sini ya, ini saya jelaskan, saya deskripsikan di bab 1, yaitu di latar belakang. Saya ceritakan misalnya seperti ini, saya ceritakan dari yang variabel Y yang terakhir. Nah, setelah kita berbicara tentang sedikit kartu member, langsung saya membahas tentang customer loyalty. Didefinisikan perasaan konsumen pada sebuah merek jasa bla 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 menurut siapa. Nah, itu dijelasin ketika konsumen merasa puas dengan apa yang dia dapatkan dari penyedia jasa, maka dia akan kembali lagi. Nah, itu semuanya dijelasin ya. Lalu yang selanjutnya adalah selain customer loyalty, variabel ini dipengaruhi oleh ini. Jadi intinya pada tahap keempat ini kalian harus menjelaskan atau mendeskripsikan secara sederhana atau simple mengenai kerangka berpikir kalian. Karena buat orang lain itu begini kan, karya ilmiah itu harus bisa dibaca oleh seluruh pembaca. Jangan hanya kamu aja yang memahami atau paham atas karya kalian ini. Jadi orang kan kalau mau baca dari awal, oh dia mau bahas ini ya, ceritakan di awal. Jadi kamu harus menceritakan sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak. Kalau nanti kamu menceritakan variabel ini lebih banyak, nanti akan tabrakan apa sih jenenge itu ya, akan bersinggungan dengan yang di bab 2. Kan teori-teori aja, di bab 2 banyak sekali tuh ya. Tuh, dan bab 3 juga. Jadi di bab 1 latar belakang ini cuman sekilas aja jelasin, kasih gambaran orang itu, oh dia mau bahas ini ternyata. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah kamu menerangkan deskripsi, lalu kamu di sini selesai kamu sudah selesai membahas tentang deskripsi kerangka berpikir kalian. Lalu yang kedua, yang selanjutnya apa Bu? Yang kelima kalau saya adalah fenomenanya. Fenomena sekarang kamu jelasin ya. Setelah kerangka berpikir kamu jelasin fenomenanya. Fenomenanya seperti ini saya buat. Misalnya gini, di Indonesia salah satu industri yang terus berkembang adalah industri makanan dan minuman. Menurut data Kemenprint bla 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 ya. Sektor yang berkembang dalam industri makanan dan minuman adalah beberapa tahun terakhir adalah coffee shop ya, coffee shop. Oke. Di Indonesia sendiri, paragraf selanjutnya, di Indonesia sendiri budaya minum kopi sendiri sudah berlangsung lama. Banyak orang menikmati secangkir kopi di warung-warung kopi pinggir jalan dengan harga relatif murah. Bla bla bla. Ada datanya gitu ya. Coffee shop juga mengeluarkan kartu keanggotaan. Nah, sudah terlihat ya fenomenanya. Jadi saya rangkum fenomenanya itu dengan secantik mungkin agar bisa terlihat fenomenanya di mana. Ya kan? Kadang mahasiswa itu
ditanyain fenomena itu yang sebelah mana juga bingung, karena kalian tidak mempunyai standarnya. Bukan pakem ya, kalau saya membuat standar sendiri, saya begini, saya strukturkan biar kalian itu tidak bingung kalau umpamanya membuat latar belakang, nggak gelambiar kalau orang Jawa bilang. Setelah itu saya langsung bahas gapnya ya, yang gap tadi saya bilang itu. Penelitian sebelumnya membicarakan seperti ini, penelitian sekarang mini riset saya adalah, kalau dulu cuman karena mereka itu, kalau penelitian yang saya baca di artikel-artikel sebelumnya adalah mereka lebih cenderung mempunyai kartu member karena ingin mendapatkan diskon. Jadi kan sudah ketahuan ya kalau umamanya fenomenanya tadi apa, sekarang gapnya apa ya. Kalau penelitian sebelumnya mengatakan bahwasannya orang tuh banyak mempunyai kartu member karena banyak diskon dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya melakukan mini research dulu, ternyata tidak hanya itu loh ya. Orang tuh mengambil alasan mereka untuk mempunyai kartu member. Ada ternyata alasan yang lain, yaitu berupa status sosial ataupun prestis itu sendiri. Dan masih banyak alasan lainnya. Dan itulah gap ya, dicari celahnya. Banyak sih, jadi saya tidak mau mengajarkan kalian itu cuman masalah penurunan volume penjualan, kinerja yang menurun. Mari kita buka ya wawasan kita yang baru, itu tidak salah. Cuman marilah kita mencoba untuk membaca tren-tren yang ada gitu ya, fenomena-fenomena yang ada untuk bisa kita teliti dan kita cari gapnya, kita cari celahnya seperti apa. Jelas sekali ya. Kalau kemarin saya bilang kalau umpamanya YouTube ya, kalau dulu YouTube itu kan banyak, kalau dulu artis tuh banyak di televisi, kalau sekarang banyak di YouTube ya kan. Fenomenanya seperti itu. Artikel-artikel yang sudah ada atau penelitian yang sudah ada itu biasanya mengatakan bahwasannya artis itu pindah ke YouTube adalah untuk berpengaruh terhadap pendapatan artis ya, berpengaruh terhadap keadaan ekonomi artis gitu. Tapi kalau yang sekarang ternyata saya juga menemukan, mini research dulu, tanya-tanya, ternyata itu juga berpengaruh terhadap ini jumlah fans ya, secara gender. Ternyata usia, ketika orang-orang sekarang kan sudah main YouTube, jadi fansnya itu nggak hanya anak-anak muda, orang-orang tua juga sekarang jadi fansnya ini ketika melihat di YouTube. Itu juga gap ya. Jadi perbedaan yang dulu ya, perbedaan celahnya, kita cari celahnya ya. Paham ya kalau umamanya yang saya jelaskan kartu member tadi ya, kartu member tadi fenomenanya saya apa, gapnya seperti apa ya. Terakhir, nah kenapa Bu kok ambil objeknya adalah Excelso? Di sini saya ambil Excelso karena kenapa nggak ambil Starbucks aja, bukan bagus tuh coffee shopnya. Begini, saya punya majalah. Kalau anak marketing tuh wajib ya punya majalah SWA dan juga majalah marketing gitu ya. Di majalah SWA, di majalah marketing itu terdapat top brand ya, top brand banyak sekali. Dan saya menemukan bahwasannya di tahun tersebut sebelumnya itu si coffee shop Excelso ini berdiri nomor 3 se-Indonesia Raya posisinya, brandnya ya, itu nomor 3. Dia nomor 1 Starbucks, nomor 2 Cangkir, kayaknya produknya orang Bandung kayaknya ya. Nomor 3 itu baru Excelso. Kenapa kok pilih Excelso? Karena Excelso buat saya brand lokal masih bisa bertahan di nomor 3 itu buat saya adalah hal yang bagus lah gitu ya, menurut brandnya gitu ya, dilihat dari brandnya. Ada hal yang lain juga alasannya ada kayak gitu ya, nggak hanya itu saja, nanti bisa dijelaskan lagi. Itu salah satu alasan gitu ya. Jadi jelas sekali di sini. Saya ulang sekali lagi, dari paragraf bab 1 itu memang sangat penting sekali kalian membuat struktur yang bagus di dalam latar belakang. Saya tidak menjelaskan yang namanya di sini rumusan masalahnya seperti apa, itu gampang lah ya, kalian udah handal kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk latar belakang ini agak-agak kalian harus benar-benar intens untuk diajarinnya ya kalau untuk latar belakang. Dan saya ulang kembali conclusionnya. Yang pertama adalah di latar belakang paragraf itu ya, kita bahas basa-basi faedah dulu. Kalau mau pemasaran, bahas pemasaran yang ada sekarang itu seperti apa pemasaran ya, dikaitkan dengan fenomena kamu yang ada ya. Kalau SDM seperti apa, kalau keuangan seperti apa gitu. Basa-basi jangan terlalu banyak, nanti kalian kebanyakan basa-basi. Yang kedua, nanti kalian berbicara dengan yaitu tentang grand theory ya, grand theory. Yang kedua adalah grand theory. Yang ketiga, kalian bahas sedikit tentang objek penelitiannya atau
apa yang mau diteliti sedikit yaitu tentang kartu member, bukan coffee shopnya dulu, tentang kartu membernya dulu dibahas dikit ya. Nomor 4 adalah deskripsikan kalian kerangka berpikirnya. Kerangka berpikirnya itu dideskripsikan berdasarkan artikel acuan kalian, jangan ngarang. Itu biasanya nanti dosen siapa yang bilang, nah ya kayak gitu ya. Jadi kalian harus kuat apanya Bu? Bukan hanya mentalnya aja, data kalian harus kuat, artikel kalian harus kuat. Kalau saya sih memang sering di artikel internasional, tapi kalau kalian mau Indonesia ya saya tidak menyarankan ya, tapi kalau kalian mau ya terserah kalian ya. Deskripsikan kerangka. Terus kalian yang ke-6 adalah kelima adalah fenomena, kalian bahas. Terus yang ke-6 adalah gap. Yang ke-7 adalah alasan kenapa kalian mengambil objek tersebut, jelas runtutannya. Jadi jangan, kadang tuh anak-anak di latar belakang sudah bahas tentang ini, beda lagi. Terus di paragraf ketiga balik lagi ke depan lagi, jadi nggak terstruktur. Anak manajemen harus terstruktur dong, ya kan? Harus terstruktur latar belakangnya kamu, biar dosen itu enak bacanya. Jadi kalian minim revisi, jangan males untuk cari artikel acuan. Guys, kalau kalian sudah punya artikel acuan, dibaca, dikutip gitu ya, dibaca dan dikutip. Jadi kalau kalian punya artikel acuan, jangan cuma dibuat pajangan aja, dibaca lalu boleh dituangkan juga. Itu yang memang harus dituangkan yang mana, itu wajib guys. Jangan kalian tuh membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya. Makanya kalau ditanyakan oleh dosennya agak sebel, dan kalian banyak dicoret gondok ya kan, karena kalian nggak punya dasar gitu ya. Jadi itu saja pesan saya ketika kalian skripsi. Tolong persiapkan yang pertama adalah bab 1 nih ya, bab 1 ya. Kalian kalau bimbingan preskripsi awal kan nggak mungkin ditanyain bab 2, bab 3 ya. Saya jarang sih kalau kayak gitu, tapi kalau ada yang dosen seperti itu gak apa-apa. Itu memang secara dosen tuh beda-beda ya. Jadi kalau saya di latar belakang tuh saya akan pasti minta yang namanya artikel acuan. Biasanya saya ajarkan di artikel internasional. Kenapa internasional? Karena isunya, kalau artikel internasional tuh isunya bagus-bagus banget. Kalau di internasional itu, di Indonesia apa nggak bagus-bagus? Bagus. Tapi kalau ketika kalian menambah lagi ke internasional, itu wawasan kalian lebih banyak lagi dan lebih menarik, unik untuk penelitiannya. Ya, artikel minimal kalian artikelnya ada 2 untuk acuan. Kalau untuk artikel pendukung boleh mau 3, 5, 10 terserah, untuk memperkuat teori-teori yang akan kalian pakai. Ya, itu penting banget. Lalu buat kerangka berpikir. Jangan datang ke dosen nggak punya apa-apa, terus kamu ngajak dosen ikut mikir bareng-bareng. Loh, ini kan penelitian kamu, dosen fasilitator. Nanti kita bantu. Kalau kamu sudah mempunyai artikelnya ya, kalau kamu sudah mempunyai artikelnya, sudah lengkap semuanya, tinggal diskusi, Bu, saya ingin meneliti ini, Bu. Yang mendasari kamu mau meneliti ini apa? Fenomenanya apa? Nah, apa sih yang melatar belakangi kamu untuk meneliti ini? Gitu ya guys ya. Jadi itu diskusi singkat, bukan diskusi singkat ya. Ini adalah ceramah singkat saya ya mengenai skripsi di bab 1. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan banyak mengeluh ya. Kalau memang ada perlu apa-apa, silahkan komen, silahkan yang punya WA saya, silahkan WA saya. Tapi dengerin dulu ini penjelasan saya di YouTube. Kalau ada yang kurang mengerti bisa DM saya di @wentikrisna Instagramnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di masa pandemi ini. Tetap belajar, tetap semangat, jangan pernah menyerah ya. Keadaan memang sudah seperti ini ya, jadi kita benar-benar harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada, dengan lingkungan yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kan, seperti biasanya, biar tambah semangat nih, biar tambah semangat saya buat video-video buat kalian semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.